Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cahyaningsih, pelopor komunitas Bina Karya Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Komunitas Bina Karya adalah kelompok kerja yang beranggotakan guru-guru di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Kecamatan Padang Ulak Tanding adalah kawasan pedalaman yang jauh dari pusat kabupaten, tepatnya di wilayah selatan Kabupaten Rejang Lebong dan berbatasan langsung dengan kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Komunitas Bina Karya dibentuk pada bulan Juli tahun 2022 dan SK pendirian langsung ditandatangani oleh Kabid Pembinaan SD. Komunitas ini resmi dan terdaftar di PMM yang saat ini berganti nama menjadi Ruang GTK dengan 3 nama penggerak, yakni saya sendiri, Dewi Cahya, Erma Kristiana, dan juga Neko. Masa pandemi COVID-19 berdampak pada semua lini, tidak terkecuali bidang pendidikan. Aktivitas belajar tatap muka terhenti, beralih menjadi pembelajaran daring. Semua aktivitas yang melibatkan banyak orang dihentikan, termasuk salah satunya kegiatan kelompok kerja guru. Di masa pandemi, guru-guru dituntut untuk menguasai penggunaan teknologi, khususnya platform pembelajaran daring. Dari masa sulit inilah, banyak guru menjadi tersadarkan perihal keterbatasan mereka dalam penggunaan teknologi, serta pemilihan metode-metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat itu. Di sisi lain, penerapan kurikulum prototipe dengan materi-materi esensialnya harus segera disikapi demi mengatasi learning loss yang terjadi saat masa-masa pandemi. Melihat urgensi inilah, Komunitas Bina Karya lahir. Fokus utama dibentuknya komunitas ialah memberikan pemahaman kepada guru terkait prinsip, konsep, dan muatan yang menyertai proses pengimplementasian kurikulum merdeka. Dengan kata lain, komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keprofesionalan guru di Kecamatan PU Tanding dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Komunitas Bina Karya adalah komunitas terbesar di Kabupaten Rejang Lebong yang beranggotakan 130 orang yang berasal dari 20 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Namun, bersamaan dengan kelebihan ini, ada tantangan besar yang mengiringi, yakni kekhawatiran akan rumitnya pengorganisasian guru dalam skala besar. Jenjang umur seperti masa kerja dan pengalaman yang bervariasi dari guru juga berpotensi menjadi tantangan tersendiri dalam menyamakan persepsi dan cara kerja. Mengingat pengalaman dan gaya mengajar yang berbeda dapat mempengaruhi proses kolaborasi dan kecepatan adaptasi. Motivasi guru yang tidak merata juga menjadi hambatan yang perlu disikapi segera, karena hal ini berdampak pada penurunan persentase kehadiran guru-guru. Menjawab tantangan sulitnya mengakomodir guru yang sedemikian banyak dan beragam, kami memutuskan untuk membagi guru menjadi beberapa fase, sesuai dengan jenjang kelas yang diampuh. Strategi ini dikenal dengan sebutan hybrid tercluster. Pengelompokan guru seperti ini dinilai lebih efektif dan menyentuh, karena pembelajaran yang didapat relevan dengan kelas yang diajar. Selama kegiatan fasilitasi, kelompok-kelompok kecil ini akan didampingi oleh tutor. Tutor adalah pendamping
atau guru yang bertanggung jawab penuh dalam memimpin, memfasilitasi, dan mendampingi guru-guru di hari kegiatan komunitas dilakukan. Program-program komunitas juga disusun berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan guru saat ini. Program disusun berdasarkan hasil refleksi akhir terkait hal ataupun materi yang dinilai masih perlu dikuatkan. 1 minggu sebelum melaksanakan kegiatan fasilitasi, tutor dan pengurus akan melakukan rapat kerja. Rapat kerja ini tujuannya untuk menyamakan persepsi antar tutor terkait bahan dan materi yang perlu disampaikan. Mengemas proses fasilitasi yang apik melalui permainan dan perlombaan menjadi hal yang wajib ada di setiap penyusunan program komunitas. Tujuannya untuk memantik semangat kolaborasi guru dan menghindari kejenuhan karena aktivitas yang sama dan berulang. Guna mengapresiasi keaktifan dan keikutsertaan guru dalam kegiatan rutin, Komunitas Bina Karya menerbitkan sertifikat setara 4 JP di setiap pertemuannya. Sertifikat ini berguna saat dulu guru memerlukannya sebagai bukti dukung pengelolaan kinerja. Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi, setiap fase memiliki grup daring masing-masing. Dan khusus untuk berbagi praktik baik, komunitas memiliki akun Facebook yang dapat diakses oleh publik. Membangun semangat kolaborasi di antara guru harus difokuskan pada manfaat nyata pembelajaran. Manfaat nyata untuk pembelajaran diantaranya strategi pembelajaran menjadi lebih variatif, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan lebih kontekstual. Dari sisi guru, terjadi peningkatan kompetensi melalui diskusi dan berbagi praktik baik yang selalu dijalani, yang pada akhirnya memperkuat budaya kolaboratif dan juga mempercepat pertukaran informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kami rasakan sebagai seorang guru dengan mengikuti kegiatan KKG. Di antaranya, 1, bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Manfaat KKG bagi guru-guru, terutama saya, pertama kita bisa berbagi praktik baik pada sesama guru. Manfaat yang kedua, kita bisa berkolaborasi antar sesama guru. Contohnya di kelas 1, kenapa sih misalnya anak kelas 1 ini sama sekali tidak mau membaca atau menulis, atau kita dapat solusi dari teman-teman sekawan guru. Menurut pendapat saya, manfaat kegiatan KKG ini, saya mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah, serta menciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Komunitas Belajar Bina Karya membawa dampak yang cukup besar bagi saya khususnya. Karena dengan mengikuti komunitas ini, saya menjadi mendapat inspirasi, wawasan, dan ilmu baru yang bisa saya terapkan di kelas saya khususnya, dan bisa saya bagikan ke teman-teman saya di sekolah. Semoga ke depan kegiatan KKG ini bisa ditingkatkan lagi dan berlanjut dengan program-program yang bisa diimplementasikan atau diterapkan di kelas. Menurut saya, kiprah atau peran dari Ibu Dewina selaku Ketua KKG di komunitas kami itu sangat penting. Yang pertama, Ibu Dewina itu memandu kami untuk berdiskusi bersama dulu sebelum nantinya kami akan membersamai rekan-rekan guru saat KKG dilaksanakan. Kedua, saat kami rapat tentunya akan ada banyak pendapat, akan terjadi perbedaan pendapat. Ibu Dewina ini menengahi, kemudian memberikan solusi terbaik kepada kami, keputusan apa yang harus kami ambil nantinya. Saat guru saling mendukung dan bekerja sama, maka motivasi dan semangat untuk terus meningkatkan efikasi diri akan tumbuh seiring dengan perbaikan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Saya Dewina Cahyaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.